Bab 3. Kemunculan kehidupan pertama, mikroba. Kehidupan tidak lahir sebagai makhluk besar, kompleks, atau cerdas. Ia lahir sebagai mikroba, struktur paling sederhana yang mampu mempertahankan dirinya melawan entropi. Mikroba tidak bernapas, tidak berpikir, tidak memilih. Mereka hanya stabil lebih lama daripada semua struktur rapuh yang datang sebelum mereka. Namun dari kesederhanaan itulah muncul keajaiban yang lebih besar daripada segala bentuk kehidupan setelahnya. Mikroba mampu menggandakan diri. Setiap penggandaan adalah pernyataan bahwa dunia tidak lagi sepenuhnya dikuasai kebetulan. Ada mekanisme baru yang masuk, ketertiban. Mikroba tidak memiliki tujuan, namun mereka memiliki kapasitas yang bahkan manusia modern masih belum sepenuhnya pahami. Ketekunan evolusioner. Mereka mencoba, gagal, berubah, bertahan, mencoba lagi, gagal lagi, berubah lagi. Dan dari jutaan percobaan tanpa niat itu, muncullah kemampuan yang akan mengubah dunia selamanya. Kemampuan untuk mengenali jumlah mereka sendiri. Bab 4. Ketika mikroba menemukan quorum. Mikroba tidak memiliki otak, tetapi mereka memiliki mekanisme komunikasi yang jauh lebih tua daripada seluruh sistem saraf hewan. Mereka mengukur lingkungan dengan sinyal kimia, menghitung dirinya sendiri dan menentukan apakah saatnya bertindak atau saatnya menunggu. Ini adalah quorum sensing, hukum kehidupan pertama yang bersifat kolektif. Jika jumlah mereka terlalu sedikit, tidak ada yang terjadi. Jika jumlah mereka cukup, dunia berubah. Dengan quorum, mikroba dapat menyerang atau bertahan, membentuk koloni atau membubarkan diri, menyalakan atau mematikan gen tertentu, mengubah strategi bertahan hidup secara massal. Tidak ada komando, tidak ada pemimpin, tidak ada pusat. Namun keputusan mereka lebih efektif daripada peradaban manapun yang pernah dibangun manusia. Bab 5. Mikroba, arsitek planet. Dari quorum pertama inilah bumi mulai dibentuk ulang. Mikroba menciptakan atmosfer, menghasilkan oksigen, membuat tanah, menstabilkan lautan, mengatur karbon, memulai rantai energi. Setiap lapisan bumi adalah hasil kerja mikroba selama miliaran tahun. Mereka bukan penghuni bumi, mereka adalah arsiteknya. Dan setiap perubahan besar, dari bencana kecil hingga kepunahan massal, dimulai dari quorum mikroba yang berubah ritme. Bab 6. Mengapa kitab ini bernama The Quorum? Segala kehidupan, dari makhluk pertama hingga peradaban modern, bergantung pada satu prinsip tunggal:
tidak ada yang bertahan sendirian. Kehidupan tidak didorong oleh individu, melainkan oleh keputusan kolektif yang muncul ketika kondisi mencapai ambang tertentu. Quorum. Lahirnya kehidupan adalah quorum. Perubahan evolusi adalah quorum. Ekologi adalah quorum. Kepunahan adalah quorum. Kitab ini dinamakan The Quorum karena seluruh isi kehidupan tunduk pada mekanisme itu, bukan pada kehendak siapapun yang mengaku berkuasa. Bab 7. Gerbang menuju The Quorum 1. Kitab Zero berakhir ketika kehidupan untuk pertama kalinya mampu mengambil keputusan bersama. Dari titik ini, ritme kehidupan berubah selamanya. Sebuah sistem lahir, bukan sistem organisme, melainkan sistem keputusan biologis yang menentukan nasib dunia. Dan ketika mikroba pertama kali sepakat tanpa suara, tanpa pemimpin, tanpa doktrin, The Quorum pun dimulai. Kalimat penutup kitab Zero adalah kalimat pembuka kitab 1. Di bawah bayang kepunahan. Mengapa The Quorum? Tidak ada kehidupan yang berdiri sendiri. Tidak ada organisme yang lahir tanpa campur tangan lingkungan. Tidak ada spesies yang bertahan tanpa dukungan dari sistem yang lebih besar daripada dirinya. Kehidupan bukan urusan satu makhluk. Kehidupan adalah hasil keputusan kolektif antara unsur-unsur yang tidak pernah ingin kita akui. Mikroba, tanah, udara, air, tekanan, suhu, gravitasi, dan hukum-hukum sunyi yang lebih tua daripada cahaya. Inilah sebabnya kitab ini diberi nama The Quorum. Bukan karena kedengarannya megah, bukan karena ingin tampak filosofis, tetapi karena quorum adalah satu-satunya cara kehidupan dapat terjadi di dunia nyata. Satu. Kehidupan hanya muncul ketika kondisi mencapai quorum. Hidup tidak lahir dari niat baik, doa, atau kebetulan. Ia lahir ketika syarat-syaratnya terpenuhi, ketika energi cukup, ketika struktur stabil, ketika molekul menemukan pola, ketika lingkungan mengizinkan sesuatu yang sebelumnya mustahil. Tidak ada satu pun faktor yang bisa bekerja sendirian. Kehidupan adalah tanda bahwa alam telah mencapai jumlah minimum yang diperlukan untuk menciptakan sesuatu yang dapat bertahan. Itulah quorum yang pertama. 2. Mikroba membangun dunia melalui quorum sensing. Makhluk pertama di bumi tidak memiliki mata, tidak memiliki otak, tidak memiliki bahasa. Namun mereka memiliki kemampuan yang bahkan manusia modern tidak bisa melakukannya dengan stabil. Mengambil keputusan kolektif secara otomatis, presisi, dan tanpa ego. Mikroba tidak bertindak sebagai individu.
Mereka menunggu sampai jumlah mereka cukup, sampai sinyal mereka mencapai ambang tertentu, sampai quorum terbentuk, barulah tindakan diambil. Menyerang, bertahan, berkoloni, bertransformasi, membentuk biofilm, mengubah ekosistem. Kehidupan dari hari pertama adalah hasil keputusan bersama, bukan keputusan individual. Karena itu, tidak ada tempat lain yang lebih tepat daripada kata quorum untuk menamai kitab ini. Tiga. Evolusi hanya bergerak ketika quorum perubahan tercapai. Tidak ada spesies yang berevolusi hanya karena ingin menjadi lebih baik. Evolusi terjadi ketika tekanan cukup kuat, ketika kondisi cukup ekstrem, ketika perubahan tidak bisa ditolak lagi. Itu pun quorum. Mutasi kecil tidak mengubah apapun. Ribuan mutasi baru punya peluang. Puluhan ribu mutasi baru menciptakan bentuk baru. Perubahan pun menunggu quorum. Tidak ada lompatan tunggal dalam sejarah evolusi. Semua adalah hasil akumulasi keputusan tak sadar dari sistem yang jauh lebih besar daripada makhluk hidup itu sendiri. 4. Peradaban manusia pun berjalan dengan hukum yang sama. Manusia menyebutnya mayoritas, konsensus, kesadaran kolektif, arus zaman, tipping point. Tetapi semua itu hanyalah nama baru dari satu mekanisme tua, quorum, titik ketika perubahan menjadi tak terhindarkan. Tidak ada revolusi yang terjadi karena satu orang. Tidak ada keruntuhan yang disebabkan satu keputusan. Semua membutuhkan masa kritis. 5. The Quorum adalah nama yang paling jujur untuk sebuah kitab kehidupan. Kitab ini tidak membahas individu, tidak membahas kehendak bebas, tidak membahas moral manusia. Kitab ini membahas hukum yang menggerakkan spesies bukan orang, pola yang menggerakkan dunia bukan cerita, mekanisme yang mengatur hidup bukan harapan, struktur yang bekerja bahkan saat tidak ada yang memperhatikannya. Jawabannya selalu quorum. 6. The Quorum adalah pengingat paling dingin. Hidup bukan tentang kita. Manusia hanya salah satu peserta paling muda dalam sejarah panjang quorum alam. Bumi tidak menunggu manusia untuk berputar. Mikroba tidak butuh manusia untuk hidup. Hukum alam tidak menyesuaikan diri untuk kenyamanan siapapun. Kehidupan berlangsung karena quorum alam tercapai dan ia berhenti ketika quorum itu terpecah. Inilah sebabnya kitab ini diberi nama The Quorum. Dingin, diam, tak terbantahkan. Begitulah kehidupan bekerja. Begitulah The Quorum harus dibaca.